Alhamdulillah baik. Syukurlah. Bagaimana perjalanan ke sini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Hmm. Baiklah, apakah kamu sudah siap melakukan sesi konseling? Siap Kak, insya Allah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin bertanya, apakah Faiha sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum Kak. Oh, belum ya. Berarti ini pertama kalinya? Iya Kak, pertama kalinya. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit apa itu sesi konseling individu. Jadi konseling individu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan, yaitu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana kamu? Apakah sudah paham? Baik Kak, saya sudah paham. Baik, dan juga dalam sesi konseling ini akan dibatasi oleh waktu. Waktu dalam sesi konseling ini lebih kurang 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan kali ini masalah kamu belum selesai, maka kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada kakak permasalahan apa yang sedang kamu alami. Begini Kak, saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman berada di kelas, terutama dengan takwa. Kalau boleh kakak tahu, apa yang menyebabkan Faiha bersikap demikian? Begini Kak, Teruskan Faiha. saya benci dengan takwa. Saya kurang suka dengan perilakunya. Kenapa Faiha kurang suka dengan perilaku takwa? Saya kurang suka dengan perilakunya yang suka mengejek baju saya, dan sepertinya sudah tidak sanggup untuk berteman dengan dia. Apakah Faiha sudah pernah mencoba untuk memberitahunya? Iya sih Kak, saya udah pernah berusaha dan saya sangat ingin lebih akrab dengan takwa. Tadi Faiha mengatakan sudah tidak sanggup berteman dengan takwa, tapi kok sekarang Faiha ingin lebih akrab dengan takwa? Iya juga sih Kak, tapi sepertinya saya tidak bisa akrab dengan takwa. Faiha mengatakan bahwa Faiha sepertinya tidak bisa akrab dengan takwa. Mengapa hal itu sampai terjadi? Iya Kak, karena saya tidak suka dengan perilakunya yang suka mengejek baju saya. Saya benci dengan takwa. Menurut kakak, Faiha sebaiknya tidak berkata seperti itu. Iya Kak. Faiha mengatakan bahwa Faiha tidak suka dengan perilaku takwa yang suka mengejek bajumu, dan Faiha benci dengan takwa. Benar Kak, saya jadi bingung. Di situ sisi yang sebenarnya saya ingin memberitahu takwa mengenai perilakunya dan lebih ingin akrab. Tetapi saya tidak tahu harus bersikap apa. Faiha pasti bisa. Iya Kak. Jadi Faiha benci dengan takwa karena perilakunya yang suka mengejek baju Faiha. Seperti itulah Kak. Terkadang memang kita bisa membenci teman kita karena perilakunya yang buruk. Saya sedih Kak. Kenapa Faiha merasa sedih? Terus terang ya Kak, padahal di hati kecil saya juga ingin agar takwa bisa berubah perilakunya. Faiha merasa gembira apabila takwa dapat merubah perilakunya. Ya Kak, apalagi kami kan sekelas Kak, tapi saya jengkel dengan takwa yang suka mengejek baju saya. Faiha merasa kesal dengan takwa.
Iya kak, tapi saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. PH merasa sedih karena suka diejek bajumu dengan takwa. Iya kak, saya benar-benar jengkel dan kesal dengan Takwa yang suka mengejek baju saya, apalagi kami sekelas. PH merasa jengkel dan kesal karena Takwa suka mengejek bajumu dan sekarang PH sedih karena PH sekelas dengan Takwa. Betul kak, saya kesal dan jengkel dengan Takwa. PH merasa frustasi karena Takwa suka mengejek PH, apalagi kalian berdua sekelas. Iya kak. Kalau gitu, terlebih dahulu PH hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin PH capai. Dalam merumuskan tujuan ini, PH harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah PH tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan PH ini? Saya rasa yang terlibat yaitu diri saya dan Takwa. Baik. Lalu apa yang PH lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan PH untuk memberitahu Takwa agar dia berhenti mengejek PH? Saya ingin berusaha dengan baik kak. Ya, itu rencana yang bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu melakukannya. Inilah masalahnya kak. Di samping saya agak takut pada Takwa, saya juga tidak tahu bagaimana caranya agar mengemukakan yang baik dengan orang lain. PH mengalami kesulitan mengemukakan dengan Takwa karena PH agak takut. Baiklah, PH harus menghilangkan rasa takut, dan kedua, PH harus bisa merespon secara kuat. Untuk menghilangkan rasa takut tersebut mungkin dapat saya capai. Bagaimana caranya kak? PH dapat merespon secara akurat jika PH dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan PH dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana PH? Apakah sudah mengerti? Ya kak, saya sudah mengerti. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana PH dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas pada Takwa? Baik, saya akan mencoba pada saat jam istirahat. Bagus. PH juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang PH kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Ya kak, saya akan coba untuk dapat melakukannya 4 kali saat jam istirahat tiba. Bagus sekali. Nah, sekarang coba PH rumuskan apa tujuan yang ingin PH capai setelah konseling ini. Baik kak, saya merasa agak takut pada Takwa, sehingga saya tidak dapat memberitahu Takwa dengan tegas. Karena itu saya ingin dapat berkata kepada Takwa untuk stop atau berhenti mengejeki saya. Saat istirahat tiba, bagaimana ditunjukkan semaksimal mungkin dan telah saya lakukan secara akurat sebanyak 4 kali. Bagus sekali. PH telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah. Ya kak. Kalau boleh kakak tahu, apakah PH belum pernah mencoba untuk berusaha memberitahu dengan tegas kepada Takwa? Sudah kak, tapi tetap saja saya masih takut untuk berbicara kepada Takwa. Saat Takwa mengejek baju saya hanya terdiam dan menggigit bibir saya. Dapatkah kakak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja dapat. Setelah saya mendengar cerita masalah PH, Bapak akan memberikan alternatif yang bisa PH lakukan, yaitu PH bisa melakukan untuk modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling adalah langsung prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konselor melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman,
suara. Bagaimana pendapatnya? Menurut saya keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana. Baiklah, agar PH dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya PH menguji setiap alternatif tadi, kebaikan dan kerugiannya, baik bagi dirimu maupun orang lain. Ya Kak. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas terhadap takwa. Jadi, PH pilih yang mana? Jadi saya milihnya yang ini sih Kak, modeling langsung. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan PH lakukan lebih dulu. Kemudian langkah pengantara dan sub langkah, baik sub langkah dari langkah-langkah awal maupun sub langkah dan langkah pengantara itu. Langkah mana yang menurut PH lebih penting dari semua program itu? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantara PH yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang PH akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua tidak putus asa dalam bertindak atau berlatih. Baik sekali. Sekarang PH menetapkan waktu kapan PH mau menyelesaikan program yang disepakati. Dalam waktu dekat ini sih Kak, soalnya saya nggak mau menunda-nunda. Oh baik. PH bertekad untuk menyelesaikan program ini dengan secepatnya. Selanjutnya kapan PH akan memulai kegiatan tahap awal? Pada hari kedua saya akan melatih pengucapan, hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan hari terakhir yaitu hari keempat saya akan berusaha mempraktekannya. Baik, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Ya Kak. Untuk memanfaatkan waktu, Bapak ingin PH mengumumkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Bapak peragakan tadi setiap ketemu dengan takwa. Bagus, rupanya PH sudah paham. Bagaimana perasaan PH sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Kak. Baiklah, kalau begitu kakak akan memberi tugas pada PH untuk melakukan setiap kali PH ketemu dengan takwa agar dia berhenti mengejek PH. Ya Kak, saya akan berusaha. Kakak akan memberikan catatan pada PH sebagai pengingat dapat dijadikan kontrol mengetahui kemajuan PH. Baik Kak, terima kasih. Kalau PH tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pembicaraan takwa pengalaman PH. Baiklah, kalau begitu boleh saya pamit pulang Kak? Oke, untuk pertemuan kita cukup sampai sini. Selamat siang PH. Selamat siang Kak.